Selamat pagi anak-anak dan remaja misioner. Berjumpa lagi bersama Bunda Endang dalam edisi Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama kami Santo Petrus dan Paulus Argapura pada hari ini Rabu 21 Februari 2024. Bacaan yang akan kita dengar dan renungkan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 29 sampai 32. Mari sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Murah, karena kebaikan-Mu, Engkau menganugerahkan hidup kepada kami. Engkau juga sudi mengangkat kami apabila kami jatuh. Semoga di masa penuh rahmat ini kami sungguh bertobat dan kembali kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pasal 11 ayat 29 sampai 32. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini." Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santo Petrus Damianus. Petrus Damianus lahir pada tahun 1007 dan menjadi yatim piatu sejak masih kanak-kanak. Ia diasuh oleh seorang kakaknya yang berwatak buruk. Kakaknya suka menganiaya dia serta membiarkannya kelaparan. Seorang kakaknya yang lain, Damianus, yang adalah seorang pastor di Ravenna, mengetahui keadaannya yang sebenarnya. Ia membawa Petrus pulang ke rumahnya. Sejak saat itulah hidup Petrus berubah sepenuhnya. Ia diperlakukan dengan penuh cinta, kasih sayang, serta perhatian. Begitu bersyukurnya Petrus hingga kelak ketika ia menjadi seorang religius, ia memilih nama Damianus sebagai ungkapan kasih sayang kepada kakaknya. Damianus mendidik Petrus serta memberinya semangat dalam belajar. Petrus kemudian mengajar di perguruan tinggi ketika usianya baru 20 tahunan. Ia menjadi seorang guru yang hebat, tetapi Tuhan membimbingnya ke jalan yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Sekitar tahun 1035, Petrus berhenti mengajar dan memutuskan untuk pensiun dari kehidupan dunia dan menjadi seorang biarawan Benediktin. Kesehatannya saat itu sangat buruk, apalagi karena ia tidak begitu memperdulikannya. Ia tetap berusaha untuk bermati raga
dan mencoba untuk menggantikan tidur dengan doa. Nah, suatu saat ia akhirnya dapat dipaksa untuk menghabiskan beberapa waktu untuk menjalani pemulihan, yang mana ia pergunakan sepenuhnya untuk mendalami kitab suci. Petrus menghasilkan banyak karya tulis dalam bidang teologi untuk membantu umat memperdalam iman mereka. Petrus pada akhirnya ditarik dari biara dan diangkat menjadi uskup, kemudian kardinal. Dia diutus dalam tugas-tugas yang amat penting kepada Sri Paus sepanjang hidupnya. Santo Petrus Damianus wafat pada tahun 1072 dalam usia 65 tahun. Oleh karena dia seorang pahlawan kebenaran dan pencinta perdamaian, dia dinyatakan sebagai pujangga gereja pada tahun 1828. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang tanda Nabi Yunus, di mana orang-orang yang kurang percaya selalu menuntut tanda. Mereka menuntut tanda-tanda yang dapat ditangkap oleh indera. Mereka tidak dapat percaya, padahal mereka sendiri telah berulang kali melihat tindakan Yesus, mulai dari membuat mujizat sampai menyembuhkan orang yang sakit. Tetapi sepertinya mereka belum percaya juga. Karena itu, Yesus mengatakan bahwa satu-satunya tanda yang akan mereka dapatkan ialah tanda Nabi Yunus. Pada zaman Nabi Yunus, orang-orang Niniwe bertingkah tidak baik. Maka Tuhan mengutus Nabi Yunus untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang Niniwe bahwa dalam waktu 40 hari, jika Niniwe tidak bertobat, maka Niniwe akan dihancurkan. Apa yang terjadi selanjutnya? Niniwe berpuasa dan akhirnya bertobat. Maka Tuhan Yesus juga ingin menjadi tanda seperti Nabi Yunus. Tuhan Yesus ingin menjadikan dirinya tanda bagi dunia bahwa kerajaan Allah sudah datang. Namun, kita seringkali menjadikan diri kita orang yang kurang percaya. Kita cenderung menuntut tanda yang dapat ditangkap oleh indera. Maka, marilah kita belajar dari saudara-saudara kita yang mungkin tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, dan bahkan tidak dapat berbicara. Tetapi mereka senantiasa percaya. Masa Prapaskah adalah masa yang tepat untuk berubah. Mari kita mengubah sikap kita, mulai dengan hal-hal kecil. Kita dapat mulai sikap percaya kita dengan percaya pada Tuhan, yakni dengan cara percaya bahwa Ia senantiasa hadir dalam orang-orang di sekitar kita, terutama yang membutuhkan kehadiran kita. Semoga demikian. Amin. Doa anak misioner Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan
pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di edisi doa dan renungan misioner berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.